Nah, ada namanya kaum Masora. Kaum Masora adalah sebuah kelompok menamakan diri Masorat yang mendedikasikan hidupnya untuk menulis tanakh ini, ya. Tanakh ini jadi tanakh ada singkatan dari Taurah, Nafiim, Ketuvim, mulai ditulis dalam bahasa Ibrani lagi di zaman Masora. Nah, kontrolnya dari mana? Dari Septuaginta. Mereka kan hafal, terus mereka tulis dalam bahasa Ibrani dengan rumusnya. Terus dikontrolnya dari Septuaginta, karena zaman itu mereka juga pakai Septuaginta. Makanya ketika Yesus mengajar di sinagog, yang diberikan adalah Septuaginta. Gitu ya. Nah, sumber dari Tanakh ini adalah tradisi oral itu tadi yang dihafalkan dan Septuaginta. Ya, Tanakh Ibrani ditulis dengan aturan Masoret. Juga akidah penulisan disebut Pardes Gematria. Jadi saat menghafal Tanakh, akidah Pardes Gematria ini sudah dibuat sehingga tidak mungkin beda hafalannya. Ya, Tanakh Ibrani baru sekitar tahun 1000 sampai 1200 ya. Jadi 10 sampai 12 abad setelah zaman Yesus, Tanakh Ibrani baru ada. Makanya bahkan hadis pun nggak kenal yang namanya Yehovah Elohim, nggak ngerti. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Ya, ini semua ada dalam rencana Tuhan untuk membuktikan bahwa Islam bukan agama dari Abraham, Islam bukan agama dari Musa, Islam bukan agama dari zaman Yesus. Islam adalah sebuah agama yang berbeda, penyesatan yang berbeda, tidak sama dengan apa yang ada di dalam Alkitab kita maupun di dalam Alkitab Yahudi. Alkitab kita, perjanjian lama kita sama persis dengan perjanjian lama orang Yahudi, sama dengan Tanakhnya orang Yahudi. Alkitab perjanjian lama Kristen sama persis ya dengan Tanakhnya orang Yahudi. Ya. Nah, itu begitu. Nah, sekarang kita bagaimana cara membacanya? Coba kita lihat. Ada fakta yang baru bahwa perjanjian lama dalam Alkitab Kristen modern pertama diterjemahkan dalam bahasa Jerman oleh Martin Luther ya tahun abad ke-16. Kemudian diterjemahkan dari Tanakh. Ya, jadi perjanjian lamanya diterjemahkan dari Tanakh, perjanjian barunya diterjemahkan dari Textus Receptus. Ya. Yang berbahasa Yunani, bukan dari Vulgata ya. Martin Luther itu tidak menerjemahkan Alkitab dari Vulgata, tapi dari Tanakh dan dari Textus Receptus. Kemudian kedua, semua kutipan perjanjian baru bukan dari Tanakh Ibrani, melainkan dari Septuaginta. Dan Yesus mengajar dalam bahasa Yunani. Yesus itu mengajar dalam bahasa Yunani ya. Makanya dalam bahasa lain Yesus ngomong, tiba-tiba Yesus berkata talitakum, tiba-tiba Yesus berkata ephata. Karena apa? Dalam kesehariannya Yesus memang dalam bahasa Yunani. Bahkan ketika disalib, akhirnya Yesus berkata Eli Eli lama sabachthani. Bahkan ketika Yesus berkata kepada Paulus dalam bahasa Ibrani, maka akan ditulis oleh si penyalinnya, maka berkatalah ia dalam bahasa Ibrani. Ya, berkatalah ia dalam bahasa Ibrani. Yesus waktu berkata pada Paulus ketemu ya di Kisah Rasul 9 itu dijelaskan dalam Kisah Rasul 26. Berkata-katalah ia dalam bahasa Ibrani. Bukan bahasa Aram ya, itu terjemah yang salah. Ditulis aslinya di Textus Receptus itu Hebrew dalam bahasa Ibrani. Itu ya. Lihat, perjanjian lama Alkitab Kristen sebelum Martin Luther, yaitu di zaman Katolik mula-mula, diterjemahkan dari Septuaginta. Nah, tetapi kemudian mereka punya namanya Vulgata. Vulgata ini bukan dari Septuaginta. Mereka mengakunya perjanjian lamanya dari kitab Ibrani. Nah, tambah kitab Ibrani yang mana? Karena di zaman itu nggak ada kitab Ibrani. Jadi yang benar dari Tergum yang paling mungkin. Karena saat itu ada Tergum. Dan saat itu orang bingung antara bahasa Ibrani dengan bahasa Aram. Ya contohnya tadi, bahkan zaman modern ini pun orang bercampur-campur. Jadi yang mungkin adalah Vulgata menerjemahkan perjanjian lamanya dari Tergum. Yang benar ya. Nah, kemudian diterjemahkan pertama kali oleh Jerome. Nah, sebelumnya ada namanya Vetus Latina. Ya. Ada namanya Vetus Latina. Jadi Alkitab bahasa Latin itu ada Vetus Latina, ada Vulgata. Nah, Vulgata inilah yang kita nggak tahu dari mana terjemahnya. Tapi kalau Vetus Latina ini sudah jelas dari Septuaginta. Ya, ini dari Septuaginta. Kalau ini kita nggak tahu dari mana terjemahnya Vulgata si Jerome ini. Menurut pengakuan dia dari kitab Ibrani, tapi zaman itu nggak ada kitab Ibrani, adanya Tergum.
kitab yang berbahasa Aram. Jadi kemungkinan itu dari kitab yang berbahasa Aram, gitu ya. Jadi ini ya tadi ya. Ini maksudnya adalah dari Targum. Jadi yang ada dua ya. Ada yang namanya Vetus Latina, ada yang namanya Vulgata. Yang dari Septuaginta itu Vetus Latina. Yang Vulgata ini berasal dari kita nggak tahu. Kalau yang Vetus Latina jelas dari Septuaginta, gitu ya. Nah, jadi Jerome ini yang menghasilkan Vulgata, yang kita nggak tahu sumbernya dari mana dia. Nah, itulah sebabnya Deuterokanonika dalam perjanjian lama Katolik ada Deuterokanonika. Tadinya nggak ada, ya, gulungan-gulungan kitab Septuaginta yang dari kenapa? Karena dari situ. Jadi sebenarnya kalau si Jerome ini mau jujur, dia pasti menerjemahkannya dari Septuaginta, karena di situ ada Deuterokanonika. Dan Deuterokanonika ini hanya ada di Septuaginta, ya. Jadi begitu sebetulnya. Nah, oke, sekarang kita nggak akan. Nah, coba lihat. Nah, Yesus datang itu bukan untuk menggenapi ajaran-ajarannya orang Yahudi, Talmud. Jadi orang Yahudi punya dua, Talmud sama Tanakh. Yesus datang itu untuk menggenapi Tanakh, ya. Yesus datang itu untuk menggenapi Tanakh, bukan untuk menggenapi Talmud. Itu Taurat. Makanya Yesus berkata dalam Matius 5:17, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi orang-orang Yahudi punya paradosin, Markus 7:8, namanya paradosin tradisi, Mishnah, Midras, tradisi Yahudi, tafsir Taurat, catatan debat, hukum Yahudi, sejarah. Nah, itulah kenyataannya yang terjadi, ya. Nah, kemudian ya ini salah satu contohnya ya. Ini salah satu contohnya yang di apa namanya? Kanon yang disalin oleh oleh Polikarpus, Ignatius, Clement Roma, ya, pseudo Barnabas. Ini mereka semua punya ininya, ya. Jadi di tahun 100-an di zaman para muridnya para rasul ini, mereka semua sudah punya kanon ini semua, udah lengkap, ya, udah lengkap. Jadi jangan bilang nggak ada, ya, mereka sudah lengkap kanon ini, itu ya. Oke, kita nggak akan baca situ, kita akan masuk sekarang. Lalu bagaimana kita memahami? Kita kembali ke PL ya. Bagaimana cara kita memahami Perjanjian Lama? Perjanjian Lama itu kita pahami sebagai fakta sejarah sekuler dan secara rohani, ya. Kita akan memahami Perjanjian Lama satu sebagai fakta sejarah sekuler dan sejarah rohani. Sejarah sekuler dalam arti benar-benar sekuler, ya, sejarah dunia. Profesor Daniel Snell itu dia seorang Sumerianologi, dia seorang sejarawan. Dia bilang Alkitab ini sekarang menjadi milestone, menjadi salah satu pengukur sejarah. Karena sejarah-sejarah yang missing link dalam sejarah dunia itu begitu buka Alkitab, di situ ada missing link-nya, dan kita tahu itu zamannya siapa dan kita cari di situ. Makanya penggalian arkeologi di zaman Hammurabi sampai ke zaman tahun 3200 sebelum Yesus itu semua dasarnya dari Alkitab. Dia cari tentang Nuh, maka keluarlah epos Gilgamesh. Dia cari tentang Musa, maka didapatlah semua yang ada di Mesir itu, penemuan-penemuan piramida di Mesir semua. Dia cari tentang nama Yehova, maka keluarlah semua ada di situ. Dia cari semua sejarawan, semua arkeologi dalam Alkitab dari zaman Adam sampai zaman Malaki, dan itu ketemu semua, dan itu ada di Berlin, ya. Makanya sekarang teolog liberal dia bungkam karena semua yang ada di dalam Alkitab tertulis yang jelas dengan di Alkitab dibuktikan dengan sejarawan-sejarawan sekuler. Yang mereka bisa lakukan hanya asumsi, ya, hanya asumsi saja sekarang nih teolog liberal ini. Jadi jangan begitu, jangan dikarang. Nanti kita belajar, makanya kita memahami Perjanjian Lama sebagai fakta sejarah tadi dan fakta rohani. Semua aturan-aturan kerohanian kita, fakta-faktanya dari mulai tentang sunat, dari mulai tentang kejatuhan, dari mulai penciptaan, ya, terus jatuh dalam dosa. Makanya saya nggak bilang Adam jatuh dalam dosa, nggak ada. Alkitab bilang Adam jatuh dalam dosa, adanya Kain yang berdosa. Ya, Adam itu transgresi. Nah, kata transgresi itu bukan hamartia.
Kata dosa itu hamartia. Jangan dicampur aduk. Makanya kita lihat itu sebagai fakta. Jangan dikarang-karang lagi. Nah, begitu kita ngarang-ngarang lagi. Bahkan orang Yudaisme pun tidak mengatakan ada Nawa berbuat dosa. Bahkan orang Yudaisme nggak pernah mengatakan. Yang mengatakan berbuat dosa mulai zamannya Kristen, mulai zamannya 325. Bahkan Paulus pun nggak pernah berkata Adam hamartia atau Hawa itu melakukan hamartia, nggak pernah. Ya, bahkan yang dijadikan contoh yang buruk pun adalah Kain. Kalau Anda baca kitab surat Yudas, bahwa jangan mengikuti jalannya Kain, jalan penuh dengan hawa nafsu. Kapankah orang bisa berdosa? Ketika dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, maka dia akan berdosa. Karena hawa nafsu tidak berdosa, tetapi ketika kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita, mulailah kita berdosa. Ya, orang-orang yang suka kawin cerai, mulailah kita berdosa. Nah, memahami PL yang kedua, yaitu sebagai pengajaran hikmat, Mazmur, Amsal, Kidung, Pengkhotbah, itu sebagai hikmat. Kita sebagai pelajaran, kita mengerti itu sebagai Amsal, itu everlasting. Ya, dan itu tentu saja metafora dan penuh dengan hikmat, dan Anda harus mengerti memahaminya. Ya, itu banyak bermain kata di situ, Anda harus memahaminya, Anda mengamati itu dalam, Anda tahu kulturnya, kultur Yahudi, Anda tahu tentang alam semesta, Anda melakukan banyak perenungan, nanti Anda baru mengerti. Dan tentu saja dengan Roh Kudus, ya, supaya Anda tidak melakukan dengan serampangan. Dan kemudian sebagai nubuatan bagi Yesus, kalau kita memahami PL sebagai rencana penebusan umat manusia, maka kita akan mengerti bahwa PL itu sebuah nubuatan dari Kejadian sampai ke Maliaki, itu adalah sebuah nubuatan. Nah, kemudian adalah metafora pengajaran bagi zaman Perjanjian Baru. Metafora, ya. Contoh, Abraham punya anak Ishak sama Ismail. Ismail adalah metafora dari daging. Ya, Ishak adalah metafora dari roh. Anak yang dari daging adalah Ismail. Mengapa anak dari daging? Dari hawa nafsu. Ya, Abraham punya memberikan keperkasaannya hawa nafsunya, ya, yaitu Hagar berikan hawa nafsu, bukan dari rencana yang semula. Ishak lahir bukan dari hawa nafsu. Bagaimana bisa? Karena Sarah dan Abraham sudah mati pucuk dua-duanya, dan lahirnya bisa lahir Ishak. Ya, makanya disebutkan anak-anak bukan dari daging. Nah, itu contoh. Terus Allah lebih mengasihi Yakub daripada Esau, dan itu adalah sebuah metafora. Ya, Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan contoh lain lagi, ya, simbolisasi. Seperti buah anggur di padang gurun, aku mendapat Israel yang dahulu. Seperti buah sulung dari pohon ara. Makanya Israel itu disimbolisasi dengan pohon ara. Ya, Israel itu dengan pohon ara dan pohon anggur. Ya, Israel itu disimbolisasi. Jadi kalau kita lihat pohon anggur dan pohon ara, maka kita tahu itu adalah Israel. Kalau kita melakukan simbolisasi, gitu ya.